Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di acara Podcast Klinik Informasi Sehat. Oke semuanya sahabat podcast, bertemu kembali dengan saya Rima Melani, petugas promosi kesehatan di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, di sini kita akan kupas abis dan kupas tuntas dengan narsum kita yang paling cetar adalah karyawan terfavorit di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka. Terima kasih. Iya, kita bertemu lagi ya, dengan Dokter Tiara. Silahkan kepada Dokter Tiara untuk memperkenalkan diri kepada sahabat podcast. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya, sahabat podcast. Semoga mau kapanpun ditontonnya semangatnya harus selalu semangat pagi, oke? Oke, perkenalkan nama saya Dokter Gigi Tiara Edia Tami Munggaran. Saya adalah dokter gigi yang berjaga di ruang kesehatan gigi dan mulut UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka. Oke, selamat pagi. Selalu sehat ya, Dok, sehat, ya. Alhamdulillah. Oke. Di sini kita akan bahas ya tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang ada di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka. Oke, untuk jadwal pelayanan mungkin ya nanti akan bertemu sahabat podcast dengan dokter kita, Dokter Gigi Tiara, setiap hari Senin ya, Dok, ya, sampai dengan hari Sabtu. Jadi setiap hari kita di sini melayani pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Untuk kesehatan gigi dan mulut sendiri ada 3 orang ya, Dok, ya, untuk di ruangan pelayanan gigi. Di antaranya Dokter Gigi Tiara. Terus untuk terapis giginya ada terapisnya, ada Ibu Nurmayasari, sama terapisnya satu lagi ada Ninda Yulia. Jadi ada 2 orang ya. Iya. Jadi untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut ada 3 orang di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka. Silakan sahabat podcast yang mau berobat ke Puskesmas Cimalaka nanti bertemu dengan dokter kita ya. Oke. Untuk pelayanan nih, Dok, ya. Pasti nih semua sahabat podcast menanyakan bagaimana pelayanan di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka. Ya. Terima kasih ya tadi untuk pertanyaannya. Untuk pelayanan gigi khususnya di puskesmas ya, apa biasanya aja tuh, Dok? Kalau kita kan pelayanan yang sesuai pelayanan primer ya, yang pelayanan pertama yang memang biasa kita tindak ya. Di sini itu yang biasa kita sering lakukan tuh penambalan, pencabutan sederhana, dan juga yang terakhir itu pembersihan karang gigi yang biasanya kita lakukan seperti itu ya. Siap. Nah, jadi untuk pelayanan sendiri, Dok, apakah ada kendala atau ada hambatan selama pelayanan di Poli Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas? Kalau untuk kendala dari kita sebagai petugas, sebenarnya alhamdulillah nggak ada kendala yang berarti ya. Alhamdulillah ya. Jadi maksudnya masih sesuai dengan ya, kalau ada kendala-kendala sedikit yang paling sering terjadi itu kendala tuh biasanya di pasien. Pasien. Jadi kalau udah ditambal nggak kontrol lagi, gitu. Nah itu ya jadi kendala. Jadi kita tuh untuk memaksimalkan perawatan tuh nggak bisa kan kita sebagai tenaga kesehatan untuk menjanjikan kesembuhan. Kita kan semua sebagai ikhtiar ya untuk berusaha. Cuman kadang pasien tuh suka, kita nggak bosan-bosan untuk mengedukasi bahwa kayak penambalannya kayak gitu tuh kalau memang membutuhkan kontrol harus kontrol gitu. Jadi biar maksimal perawatannya, kendalanya gitu sih. Banyak pasiennya ada atas enak nggak balik lagi padahal perawatannya belum maksimal. Oke. Jadi untuk sahabat podcast nih, Dok, ya, kalau misalkan pada pelayanan atau untuk berobat ke puskesmas, apakah lagi sakit saja ataukah sedang sehat pun boleh nih berobat ke puskesmas? Nah gitu, Dok. Jadi kalau untuk perawatan khususnya ke gigi dan mulut ya, sebenarnya bagusnya tuh kalaupun nggak ada keluhan, kontrol aja gitu. Karena biasanya kan ada survei yang membuktikan 9 dari 10 orang punya masalah gigi dan mulut. Mungkin dari 9 orang itu nggak lagi pada sakit gigi ya. Bisa aja pas disurvei ada orang yang memang giginya berlubang atau karang giginya banyak gitu, atau misalnya ada gigi yang udah tinggal tungkul sisa akar. Tungkul ya, Dok? Tungkul menunduk.
ya mohon maaf ya. Ya jadi tinggal sisa akar yang mereka nggak sadar Iya, betul. gitu. Makanya kalau perawatan gigi ketika tidak ada sakit, gusinya lagi baik, mulai itu lebih cepat perawatannya dibanding ketika ada radang, ada sakit. Iya. Itu biasanya harus ada yang diobatin dulu, bisa beberapa kali harus diobati gitu ya. Dan prosesnya lumayan membutuhkan waktu. tuh. Gitu loh kata Bu Dokter Tiara. Iya. Jadi kalau kunjungan ke puskesmas tidak hanya sakit saja ya. Betul. Jadi pada saat sehat pun silakan periksakan gigi Setuju. sahabat podcast ke puskesmas ya. Nah ini Dok, kalau untuk bahan-bahan atau obat yang ada di puskesmas nih Dok ya, apakah mencukupi nih kalau untuk di puskesmas Cimalakan nih? Gimana nih Dok? Oke. Kalau misalnya disebut mencukupi terutama alat bahan untuk menambal Ya, ya. betul. Sebenarnya mah karena di sini lumayan banyak untuk pasiennya. Pasiennya banyak ya Dok ya? Ya rata-rata memang banyak dan alhamdulillah mungkin karena ada ya kebanyakan dari misalnya dari 10 orang yang ditambah 7 orang balik lagi, 3 mungkin enggak gitu Nah, ya gitu karena ya. mungkin ada yang udah nyaman sama tambalannya atau memang yang betul pengen dicabut ya suka ada kayak gitu ya. Ya. Nah jadi memang untuk kebutuhan bahan sebenarnya sih kurang sebenarnya Nah, ya. kurang. Cuman untungnya kita punya di manage aja sih, diatur. Kita kan ada tim ya di situ. Jadi kita atur-atur aja mana nih yang maksudnya yang disubsidi silang, mana yang bisa dipakai duluan, mana yang disimpan dulu untuk stok ya kayak gitu. Jadi diatur-atur lah insya Allah. Pokoknya untuk melayani masyarakat kita akan membuat semuanya jadi maksimal gitu ya. Ya, terima kasih ya Dok ya. Oke, kalau untuk pelayanan di puskesmas kan tidak hanya untuk pasien BPJS aja ya Betul. Dok ya, ada juga pasien umum. Betul, Oke ya Dok betul, ya. betul. Nah, kalau untuk pasien umum pasti kitanya sesuai dengan peraturan Bupati ya Betul, Dok betul, ya. betul. Jadi kita sesuaikan mungkin untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut kan ada tuh ya Dok ya, berbagai macam tindakan. Nanti Ya. kita ada peraturan Bupati mengenai jumlah tarif ya, Ya. begitu ya kalau di kita. Jadi kita menyesuaikan dengan keluhan pasien tersebut, bagaimana dan apa tindakannya ya Dok ya, betul, disesuaikan. betul, Jadi betul. tidak hanya untuk melayani pasien BPJS aja ya. Jadi ada juga untuk pelayanan pasien umum. Ya. Nah, kalau untuk jumlah satu hari Dok nih ya, untuk pasien banyak nggak Dok untuk yang pelayanan gigi? Oh, pelayan gigi pasien BPJS sama umum? Ya, Oh iya. setiap hari berapa tuh yang masuk? Kalau misalnya sekarang hampir misalnya 60% BPJS, 40% umum. Oh, gitu ya. Jadi memang jadi tenang aja buat teman-teman ya. Jadi kalaupun sahabat podcast saya nggak punya BPJS nih, bukan berarti nggak bisa untuk berobat ke puskesmas gitu. Tarifnya pun jauh di bawah dari kalau misalnya ke klinik swasta atau ke klinik pribadi gitu. Jadi jangan takut, walaupun mungkin kita akan menggunakan bahan yang mungkin nggak sekumplit atau kayak yang di swasta, atau pasti kita akan komunikasikan ke pasien, dan kalau masih kompetensinya untuk dirawat di sini pasti kita lakukan perawatan, dan kalaupun misalnya tidak bisa dirawat di sini pasti kita kasih rujukan gitu. Pasti gitu kasih ya. perawatan yang terbaik. Untuk harganya pun nanti bisa dibandingkan jauh lebih murah dibanding swasta sama klinik gitu. Jadi jangan ragu. Betul. Nah kayak gini Dok, suka ada yang menanyakan ya untuk masyarakat, apakah bisa di puskesmas untuk scaling gigi nih Dok? Iya, Bisa iya. nggak ya di puskesmas pelayanan scaling gigi? Alhamdulillah kalau untuk di puskesmas Cimalakan, alhamdulillahnya bisa untuk pembersihan karang gigi gitu. Jadinya untuk jadi kita itu di puskesmas Cimalakan itu tidak hanya untuk mengobati, pencegahannya salah satunya ada dengan pembersihan karang gigi Ya. gitu. Atau enggak kayak anak kecil nih, kalau anak kecil kan susah sikat giginya, kita sebutnya profilaksis atau membersihkan sisa-sisa makanan yang sulit. Nah kita ada sikat gigi yang kecil yang bisa untuk membersihkan ke dalam Nah, gitu. gitu Jadi nggak ya. hanya ke dokter gigi itu ditambal, tambal. udah ada enggak, ada cabut, preventifnya. tambal Betul. biasanya ya. Ternyata scaling gigi juga bisa. Betul. Nah, kalau untuk gigi apa Dok? Misalkan yang untuk pemasangan gigi palsu, apakah bisa di puskesmas Dok? Nah, kalau untuk di puskesmas untuk saat ini memang belum. Belum, Karena oke. terbentur dengan klaim BPJS-nya Oke. ya. Karena klaim BPJS itu kan hanya 250.000, sedangkan untuk biaya labnya pun jauh di atas itu. Iya. Jadi memang
agak kita komunikasikan ke pasien aja kalau misalnya mau paling di swasta atau di klinik pribadi gitu. Jadi itu nanti obrolannya lain lagi, cuman kalau untuk di puskesmas masih belum bisa, Bisa ya, masih cover ya, jadi di covernya hanya segitu. Mungkin nanti kedepannya pemerintah akan menggratiskan, kita aminkan ya. Amin. Oke dok, jadi yang tadi dijelaskan oleh dokter adalah pelayanan dalam gedung puskesmas ya dok ya. Nah, apakah dokter gigi suka ke lapangan nih dok untuk pelayanan luar gedung? Yuk kita simak habis ya, bagaimana menurut dokter Tiara, apakah beliau berangkat juga nih ke lapangan? Ya, gimana dok? Kalau untuk saya, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa keluar di luar gedung ya. Nah, di situ biasanya yang saya lakukan adalah penyuluhan cara sikat gigi. Siapa sih sasarannya? Nah, sasarannya itu saya biasanya kalau nggak ke ibu hamil, ke anak balita, ke balita gitu, terus atau nggak ke masyarakat umum. Masyarakat gitu. umum ya. Karena kan saya tuh tergabung sama di Posyandu. Posyandu. Ya, biasanya kan di situ ada ibu hamil, ada juga balitanya. Nah, biasanya kan kalau dari hal terkecil dari keluarga itu kita mengedukasi baik ke ibunya ataupun misalnya ke anaknya. Jadi cara sikat giginya yang gimana nih yang benar. Nah, udah kita edukasi, biasanya ada pemeriksaan screening. Nah, kita lihat kalau misalnya ada ibu atau anak atau masyarakat umum yang membutuhkan perawatan, baru kita kasih surat rujukan. Oh iya. Jadi kalau ada rujukan mah nggak bisa ya. Oke, jadi selain pelayanan dalam gedung juga dokter gigi melaksanakan kegiatan di luar gedung ya dok ya. Salah satunya seperti yang tadi udah dijelaskan, yaitu pelayanan di Posyandu. Betul. Berarti itu ngasih edukasi ya dok ya, bukan tindakan ya kalau untuk di lapangan ya. Kalau di tindakan mungkin nanti pelayanannya dalam gedung ya dok ya, terkait peralatan juga. Kan nggak mungkin ya kalau bawa peralatan keluar. Iya, kita steril juga, nggak steril ya dok ya. Nggak steril. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya nih dok, apakah ada keinginan atau bagaimana supaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas lebih maju lagi, lebih baik lagi? Apa nih dok? Aduh, agak deg-degan ya. Deg-degan saya penuh dengan harapan. Ternyata dokter gigi kita banyak yang ingin disampaikan, tapi akan saya filter saja. Terlalu banyak harapan ternyata ya dokter gigi. Jadi sesi curhat lagi Iya. Jadi harapannya sih semoga untuk beberapa alat bahan itu misalnya jadi nggak lama kosongnya, misal kayak bahan tambah kita habis gitu ya. Jadi dari pusatnya tuh nggak lama ngirimnya gitu, karena memang kan pastinya di sini banyak. Jadi kalau bisa mas stoknya teh selalu ada ya. Hal yang sederhana aja buat kayak alat buat bahan untuk kayak es buat nyebut gigi anak, itu kan yang paling sering ya. Semoga bahan selalu ada, walaupun sekarang juga alhamdulillah. Terus yang kedua harapannya semoga fasilitasnya lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Alhamdulillah media edukasi terutama ya. Jadi biar pasien mungkin sekarang melihat poster bosen gitu ya, tidak menarik, mungkin nanti ada LED di ruang tunggu, jadi ada animasi lebih keren gitu ya. Gitu kan di masa depan gitu ya. Jadi yang nunggu teh misalnya yang udah menunggu nyut-nyutan gigi, lihat ada animasi gitu, anak sikat gigi atau apa gitu, video semi-semi TikTok lah ya. Jadi menarik. Itu kebanyakan apapun edukasi lah ya, kita akan usahakan. Jadi itu mungkin lebih kreatif lagi ya dok ya, untuk menambah lagi kreativitas atau untuk edukasi masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut gitu ya dok ya. Oke, kalau untuk misalkan nanti ada masyarakat atau misalkan wilayah khususnya di wilayah Kecamatan Cimalaka yang ingin bertemu dokter gigi nih, kalau misalkan di lapangan bisa nggak sih dok? Oh boleh, kita kalau mau ke lapangan, tapi kan kalau ke lapangan saya nggak tiap hari. Ya paling bagusnya mending langsung aja ke puskesmas. Insya Allah kita buka dari Senin sampai Sabtu kecuali tanggal merah dan hari Minggu karena kita juga mau healing. Jam berapa dok? Kita buka jam puskesmas aja. Jam pelayanan ya. Jam pelayanan ya, kita siap melayani sepenuh hati. Jadi tujuan kita adalah Cimalaka sip. Ternyata sudah di penghujung acara. Barangkali nih dok ada masukan, pesan dan kesan untuk sahabat dimana saja? Dimana saja, oke ya. Untuk sahabat podcast, pesan dari saya sih sebenarnya sederhana aja ya. Saya nggak bosan-bosannya untuk jaga kesehatan gigi dan mulut itu dari hal terkecil
terkecil. Hal terkecil tuh apa? Sikat gigi ya, sehari 2 kali, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur ya. Dan harus selalu kontrol ke dokter gigi, maupun ada keluhan ya, maupun tidak, harus tetap ke dokter gigi. Entah itu di puskesmas, di klinik swasta, di rumah sakit, bebas dimanapun, sesuai area terdekat dari warga-warga podcast semua, sahabat podcast semua ya. Nah setelah itu ingat, tidak harus anak kecil atau ibu hamil yang harus ke dokter gigi ya. Satu keluarga, baik ayah, ibu, kakek, nenek, semuanya pasti punya masalah gigi. Ya, Jadi tetap gigi ya. harus kontrol, oke? Ditunggu kedatangannya untuk kontrol. Oke, siap. Terima kasih kepada sahabat podcast yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga apa yang diutarakan atau yang disampaikan oleh Dokter Gigi Tiara tentang kesehatan gigi dan mulut bermanfaat bagi sahabat podcast semuanya. Oke, jangan lupa sahabat podcast, tonton terus, like and Komen dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang lebih up to date.